Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan keempat ini kita membahas anggaran biaya bahan baku. Dasar yang digunakan untuk menyusun anggaran bahan baku itu adalah anggaran produksi. Karena anggaran produksi itu ada 3 pendekatan yang seperti kita bahas kemarin, yaitu pendekatan tingkat stabilitas produksi, stabilitas persediaan, atau campuran antara keduanya. Sehingga ketika sebuah perusahaan itu menyusun anggaran produksinya berdasarkan tingkat stabilitas produksi, maka ketika menyusun anggaran bahan baku harus berdasarkan anggaran produksi pada stabilitas produksi. Begitu juga ketika menggunakan anggaran produksi dengan stabilitas persediaan, maka ketika menyusun anggaran bahan baku, mereka harus menggunakan acuan stabilitas persediaan atau yang campuran. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, karena produk yang dihasilkan itu tidak hanya membutuhkan satu bahan baku. Kadang-kadang membutuhkan lebih dari satu bahan baku. Kayak sepeda motor, itu bahan bakunya sangat banyak sekali. Hingga mencapai ratusan bahan baku. Oleh sebab itu, ketika menyusun anggaran bahan baku, mereka juga harus menyusun setiap bahan baku yang digunakan untuk proses produksi. Dan ketika itu sudah kompleks, maka perusahaan itu harus menggunakan computerized dengan software yang berkembang terkait dengan software anggaran. Sehingga mereka tidak akan kesulitan dan tidak butuh waktu yang begitu lama untuk menyusun anggaran bahan baku. Selain dari dasar anggaran produksi, maka data yang diperlukan itu adalah harga beli bahan baku. Ada berbagai alternatif perusahaan ketika melakukan pengadaan bahan baku. Bahan baku itu bisa harganya tetap dalam 1 tahun ketika perusahaan itu melakukan kontrak dengan supplier, sehingga harganya tidak berubah dalam satu tahun. Begitu juga untuk tingkat persediaan awal, karena dalam kontrak itu sudah tercantum kapan datangnya bahan baku secara rinci, misalnya datang tanggal 15 jam 10.30. Pemasok tidak boleh melewati tanggal itu ketika mengirimkan bahan baku. Seperti kita ketahui bahwa persediaan awal itu adalah dari persediaan akhir periode sebelumnya. Sedangkan persediaan akhir itu adalah dari target persediaan akhir yang ditetapkan oleh perusahaan pada bulan Desember tanggal 31. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, dalam penyusunan anggaran bahan baku
hal yang perlu diperhatikan adalah kuantitas bahan baku untuk setiap periode, untuk setiap proses produksi. Jadi ada dua patokan kuantitas bahan baku, yaitu belinya kapan, digunakan untuk proses produksi itu kapan juga. Jumlah bahan baku yang digunakan dalam satu unit produk. Misalnya, satu botol sirup memerlukan 1 on gula, sehingga 10 botol sirup itu memerlukan 1 kilogram gula. Karena sirup itu butuh rasa, maka diperlukan juga bahan yang namanya sintetis. Rasa lemon, rasa apel, itu bukan apel sesungguhnya, bukan lemon sesungguhnya, tapi sintetis, sehingga dikatakan rasa lemon. Yang ketiga, periode anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku itu awalnya disusun dalam 1 tahun. Ketika itu dipecah menjadi beberapa periode sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bisa dalam 1 tahun dipecah menjadi 12 bulan, bisa dipecah menjadi kuartalan atau triwulan. Anggaran bahan baku itu didasarkan pada pemakaian sebenarnya. Jadi ketika kita melakukan pengendalian, maka kita perlu untuk melakukan atau membandingkan antara anggaran bahan baku dan realisasi baik itu pembelian, pemakaian bahan baku. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Merencanakan kebutuhan bahan baku. Sebuah perusahaan ketika bahan bakunya itu lebih dari satu ataukah sangat kompleks seperti sepeda motor, maka perencanaan kebutuhan bahan baku itu adalah hal yang mutlak. Yang kedua, merencanakan pembelian bahan baku. Ada beberapa metode untuk pembelian bahan baku. Yang pertama adalah membeli bahan baku di pasar. Yang kedua adalah membeli bahan baku secara kontrak dengan supplier. Dan sekarang sebagian besar perusahaan itu bahan bakunya pengadaannya dilakukan secara kontrak dengan supplier. Baik itu kontrak kedatangan maupun kontrak harga dan kuantitas maupun kualitas. Yang ketiga, merencanakan kebutuhan dana untuk pembelian bahan baku. Baik itu pembelian secara kontrak, pembelian secara kredit, pembelian secara tunai, itu memerlukan dana untuk membayar bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar produk costing. Seperti yang kita ketahui bahwa produk costing itu suatu barang jadi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya BOP. BOP ini di sini itu termasuk bahan penolong. Yang kelima adalah sebagai dasar pelaksanaan fungsi pengendalian bahan baku. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, anggaran bahan baku
itu adalah merupakan perencanaan kebutuhan bahan baku untuk jenis produk yang dihasilkan. Artinya harus memperhatikan diversifikasi produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Misalnya, sepeda motor Honda, itu kan jenis mereknya bermacam-macam. Ada Beat, ada Vario, ada ya Scoopy dan seterusnya. Itu memerlukan perencanaan bahan baku yang sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan. Terus juga kebutuhan bahan baku itu harus disesuaikan dengan bagian proses produksi yang dilalui. Kalau kita contohkan sepatu, maka ada bagian proses produksi. Yang pertama adalah cutting, yang kedua adalah jahit, yang ketiga adalah pemasangan sol, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari proses produksi yang dilalui. Bisa juga setiap departemen itu memerlukan bahan baku atau melakukan penambahan bahan baku terhadap produk dari departemen sebelumnya. Sehingga itu juga harus dimasukkan dalam anggaran bahan baku untuk bagian proses produksi B misalnya. Standar penggunaan bahan baku. Kalau sepeda motor, standar penggunaan bahan baku untuk roda itu 2. Ketika memproduksi 1000 sepeda motor, maka standar kebutuhan bahan baku bannya adalah 2000 ban. Tapi ketika akhir bulan di total untuk 1000 produk sepeda motor, kok mintanya 2010 ban. Itu artinya ada kelebihan permintaan dibanding dengan standar penggunaan bahan baku. Waktu penggunaan bahan baku. Waktu ini bisa periode per bulan, bisa per minggu, bisa juga per hari. Tergantung dari kecepatan menyelesaikan produk jadinya. Yang kedua, anggaran persediaan bahan baku itu merupakan perencanaan persediaan yang disimpan sebagai persediaan. Persediaan bahan baku itu fungsi pokoknya adalah untuk menjaga kelancaran proses produksi. Apapun sistemnya. Misalnya perusahaan menggunakan sistem zero inventory. Itu bukan zero yang sesungguhnya, tapi mereka juga punya persediaan yang hanya cukup untuk proses produksi yang sangat darurat. Jika ada kedatangan bahan baku yang terlambat. Jadi bukan berarti persediaannya tidak ada, bukan seperti itu. Tetapi menurut JIT atau just in time, persediaan itu harus seminimal mungkin. Karena persediaan itu mempunyai konsekuensi terkait dengan biaya. Biaya penyimpanan, biaya kerusakan, atau biaya kehilangan. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku. Perencanaan pembelian bahan baku. Apapun metodenya, baik itu pembelian secara kontrak maupun pembelian secara bebas di pasar, diperlukan suatu perencanaan pembelian bahan baku. Untuk apa? Untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan bahan baku.
Yang keempat, anggaran bahan baku yang habis dalam proses produksi. Jadi nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dan disimpan sebagai persediaan, itu pada umumnya kita mengacu pada metode akuntansinya. Yaitu perusahaan itu menggunakan penilaian persediaan FIFO, LIFO, atau average. Penggunaan metode penilaian bahan baku itu harus konsisten dari tahun ke tahun. Karena setiap metode penilaian itu berkonsekuensi dengan produk costing yang ada. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, seperti yang saya katakan tadi bahwa anggaran bahan baku itu memerlukan atau mengacu pada anggaran produksi. Anggaran yang kita gunakan untuk menyusun anggaran bahan baku di sini adalah kita mengacu pada stabilitas persediaan. Ketika menggunakan stabilitas persediaan, maka anggaran produksinya dibiarkan mengambang. Sehingga di sini ada anggaran produksi 105 unit, ada yang 80, yang paling rendah di sini adalah 80, yang paling tinggi adalah 105. Dengan mengacu anggaran produksi yang seperti ini, maka kita akan membuat atau menyusun anggaran kebutuhan bahan baku. Untuk membuat anggaran bahan baku, di sini kita mengacu pada tingkat produksi, tingkat anggaran produksi yang campuran. Kenapa kok campuran? Artinya di sini ada batasan bahwa ada 101 yang namanya persediaan produksi, ada yang 62 3 kali, ada yang 100 2 kali. Karena kita menggunakan metode campuran sebagai acuan untuk menyusun anggaran bahan baku. Komposisi gula untuk 1 botol sirup adalah 0,5. Sehingga kebutuhan gula itu adalah 50 kilogram. Persediaan akhir persediaan akhir itu kita targetkan 11 kilo. Sehingga kebutuhan bahan baku itu sebesar 61 kilo. Persediaan awal di sini ada 10. Sebelum menulis semua ini, sampean tulis 10 sama 12. Ya. 10 sama 12 ini. 12 adalah persediaan akhir. Kita taruh di Desember. Dan setahunnya, persediaan awal kita taruh pada awal Januari.
pada bulan Januari. Sehingga jumlah yang dibutuhkan dikurangi dengan persediaan awal itu adalah anggaran pembelian bahan baku 51 kg gula. Harganya 20. Sehingga anggaran dana pembelian bahan baku itu 51 dikalikan 20. Oke, sekarang bulan kedua. Prosesnya sama, yaitu anggaran produksi dikalikan komposisi gula menjadi kebutuhan. Persien akhir tetap kita estimasikan. Sini 12. Jumlah yang dibutuhkan menjadi 52. Persediaan awal 11. Persediaan awal sejumlah 11 kg ini dari persediaan akhir bulan Januari menjadi persediaan awal bulan Februari. Sehingga 51 dikurangi 11 tinggal 41, maka inilah yang dinamakan 41 kg inilah yang dinamakan dengan anggaran pembelian bahan baku secara kuantitatif. Ketika kuantitatif dikalikan harga, maka itu kebutuhan dana untuk membeli bahan baku pada bulan 2. Dan seterusnya. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, seperti yang saya katakan tadi, untuk sirup itu bahan bakunya adalah gula dan sintetis. Sehingga harus dibuat juga anggaran bahan baku untuk sintetis. Proses perhitungannya sama dengan proses perhitungan bahan baku gula. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, jika kita berapa sih kita harus beli dalam satu periode? Di sini tadi kan anggarannya untuk beli 51, ada 41, ada 31 kilogram. Kalau menurut yang sintetis itu pembelinya ada 35 kilogram, ada 20 dan seterusnya. Oke, kita ambil contoh untuk memperhitungkan frekuensi pembeliannya berapa dan beli dalam satu periode berapa. Itu kita bisa menggunakan metode EOQ, Economic Order Quantity. Rumusnya adalah EOQ itu sama dengan akar 2 kali RS. R di sini adalah jumlah yang dibeli untuk 1 tahun. S adalah biaya pesanan dalam satu tahun. P adalah harga per unit produk. I itu adalah penyimpanan, biaya penyimpanan yang dikategorikan persentase dari rata-rata persediaan. Ketika semua data itu kita masukkan, maka periode pembelian atau jumlah pembelian setiap bulan itu adalah 51,5. Jika harganya 20 dan biaya penyimpanannya 10%. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, seperti yang saya katakan tadi, ada metode
pembelian bahan baku atau sistem penjadwalan pembelian bahan baku. Kalau yang tradisional tadi menggunakan rumus economic order quantity, tapi yang modern itu sudah menggunakan sistem just in time. Artinya perusahaan untuk pengadaan bahan baku itu lebih cenderung untuk mengurangi pemasok. Nah, untuk itu maka perusahaan biasanya menggunakan metode kontrak untuk pengadaan bahan baku. Karena kontrak, maka secara otomatis poin B ini akan terlewati, yaitu mengurangi atau mengeliminasi waktu dan biaya negosiasi dengan pemasok. Karena kontrak itu biasanya dilakukan dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun, maka negosiasi ya pada periode itu aja, tidak setiap minggu, tidak setiap bulan. Kapan kita harus menggunakan JIT? Ketika pelanggan kita itu sudah sangat-sangat mapan. Atau konsumen yang membeli produk kita itu sudah merupakan konsumen yang loyal. Seperti McD, itu kan pelanggannya sudah mapan. Untuk perusahaan yang pelanggannya belum mapan, maka sebaiknya tidak menggunakan just in time. Karena perusahaan yang belum mapan, itu volume penjualannya itu sangat-sangat berfluktuasi. Yang ketiga adalah diyakini just in time itu mengeliminasi atau mengurangi kegiatan dan biaya yang tidak bernilai tambah. Apa sih biaya yang tidak bernilai tambah itu? Misalnya, pemeriksaan kualitas bahan baku. Siapa yang seharusnya memeriksa kualitas bahan baku? Seharusnya itu adalah kewajiban dari pemasok. Karena ketika bahan baku itu dikirim tidak sesuai dengan kualitas yang kita spesifikasikan, kita akan menolak. Jadi disitulah fungsinya JIT itu bisa mengurangi biaya yang tidak bernilai tambah. Jadi di perusahaan yang sudah menggunakan JIT, dia itu tidak akan merekrut pegawai untuk menilai kualitas bahan baku. Karena itu adalah tanggung jawabnya supplier. Tetapi produk yang mereka hasilkan itu benar-benar diperhatikan kualitasnya. Sehingga yang ada IC, internal control atau quality ya, itu hanya untuk memeriksa produk jadi mereka. Supaya apa? Supaya produk ketika diterima oleh pelanggan itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam perjanjian pembelian kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.